wa khassasahu bi amri asrari, yakni menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya Allah. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu ada rahasianya. Nah, semua yang diciptakan Allah itu ada rahasianya. Cuma kita nak tahu. Wa jazabahu min ilayhi sadaqul inayah, yakni dan ia menghampirkan akan dia kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya Allah. Wa ashkuruhu anna manna alaina bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrar rabbaniyah. Yani aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia menurunkan atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Jadi kita bersyukur nih, beriman kepada Allah, dan bersyukur kita beriman kepada para nabi, beriman kita kepada para wali Allah Ta'ala. Artinya percaya ada wali Allah Ta'ala. Ada orang yang percaya kalau wali Allah Ta'ala. Nah, kita bersyukur percaya dengan wali Allah. Awfaqana li mutabati sunnati mubayyati saniyah, yakni dan telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Jadi kita nak beriman itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa usalli wa sallim ala man sajada al-malaku wa huwa bi dhahri al-suri, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bisabilin nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala orang yang mengikuti akan mereka itu pada jalan yang nurani. Jadi kita dapat selawat buat karena kita mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada amal yang saleh. Wa ba'du. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq al-Madani Khalifah Sayyid Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Sammani Al-Badani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca munaqib auliya Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Dapat kita rahmat artinya kasih sayang Allah, mendengarkan munaqib wali Allah Ta'ala itu banyak untungnya. Bagi kita rahmat itu banyak untungnya. Yang pertama kita satu dapat nasi. Nah, yang kedua kita dapat pahala nyata. Yang ketiga kita merasa cinta bahwa wali Allah Ta'ala itu. Kamunya kada cinta ya aku mendengarkan. Yang ketiga kita merasa tahu. Kenapa jadi tahu? Orang harap dengar itu ibadahnya kita sedikit. Yang keempat memberi motivasi untuk kita beribadah. Orang itu beribadah kita sedikit nih menambah ibadah. Itu banyak manfaatnya daripada membaca munaqib wali Allah Ta'ala itu. Di samping kita mengamalkan ulqulu ma'asinal mautakum, sebutlah kebaikan-kebaikan orang yang meninggal dunia. Nah itu disuruh kita mengingatkan orang yang meninggal dunia itu disebut yang baik-baiknya aja, jangan disebut yang buruk-buruknya, jangan. Walaupun ini itu maling, itu dari kan arwah itu aja ada kawalingan. Sandalnya ada sidin maling benar sidin tuh mati kalau. Nah itu jangan sampai lagi. Supaya benar sidin mati jadi sidin itu rancak karena mau ambil sandal kok. Nah itu jangan sampai lagi, biar aja sudah. Kecuali jadi pelajaran. Nah itu mendengar
Nah, hatinya, jadi dengan yakin hatinya. Jadi bermula pada ketika yang baca menakut awliya turun Allah beberapa rahmat atas orang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Lamunnya kita kada diberi rahmat kasih sayang Tuhan, kada Allah ucap, kalau ucap benganga ada awak misalnya keluar suara kada awak. Nah itu satu dulu orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya. Nah, lamunnya kada kebejalan kalau orang hadir, itu rahmat Tuhan juga. Indah itu mendengarkan orang. Kamunya kada diberi Tuhan pendengaran, olah ngangang aja, apa sampai itu jujur. Kada mendengar, alias apa ya tabu, tabu diam, alias toleh. Nah, Tuhan memberi pendengaran kita, itu rahmat namanya. Serta ditetapkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah, yakin pulangnya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan sedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Jadi bersedekah itu sekuasanya. Jangan bersedekah, aku bersedekah kalau berhutang. Nah, sedekahnya berhutang. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sekolah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang babal ini. Serta menginginkan akan setengah keramat guruku yaitu Syekh Sayyid Muhammad As-Sammani radhiyallahu anhu an syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Nah, jadi syariah itu fikih, ilmu. Kita nih mendengar ilmu. Nah, itu namanya syariat. Lalu diamalkan, misalnya berwudu dengan belajar rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, 2 basuh muka, 3 membasuh tangan, 4 menyapu kepala, 5 basuh kaki, 6 tertib. Nah, itu ngaranya ilmu. Lalu tariqat 3 winya, berwudunya beniat yang basuh muka. Ngarannya adalah tariqat. Kemudian hakikat, karena Allah memberi, sudah di ilmunya ada, diamalkan, lalu dapat hakikat. Itu kutub di dalam negeri Madinah Rasul. Barang siapa berkehendak diarahkan kepada Rasulullah SAW pada tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia. Jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi. Dan jadi orang yang ziarah ke makam Rasulullah SAW ini memberi salam, itu pasti Rasulullah itu menjawab. Jadi jangan almarhum berwujudi barang siapa berziarah dengan wali Allah Ta'ala, sama ada dengan walinya itu hidup ataupun mati, itu sama dengan beribadah 7 kali umur dunia. Sama dengan beribadah 7 kali umur dunia. Itu ke makam wali Allah Ta'ala. Dan adalah tabiatnya apalagi kepada Rasulullah. Nah, mudah-mudahan kita bertahan kena kawajiarah ke makam Rasulullah SAW. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu itu kasih sayang ya kepada orang yang talibul ilmi, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang yang salih-salih, dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah kepada Rasulullah SAW, daripada orang yang alim-alim dan orang yang salih-salih, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Jadi dia guru dari Sidin ini ada orang hendak berziarah ke makam Rasulullah itu, ke makam Rasulullah hendak berziarah, maka disuruh Sidin Karomah, imbah disuruh Sidin Karomah tadi dimakani, imbah dimakani hanya dibawa diirit ke makam Rasulullah SAW. Imbah itu diperkenalkan pula ini seanuna dari waktu Sidin ada, jadi dimakani Sidin, dikanyangi Sidin, hanya dibimbing.
Dan adalah radhiyallahu itu ketika masa kecilnya hingga sampai khusyuknya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya. Lagi pula maka khusyukatul wujud dan muraqabah dan ibadah, hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan ia karena nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Ini bertanya wali-wali Allah Ta'ala itu ini bertanya daripada yang halal sekalipun, dan tiadalah tidur ia pada 3 malam hari melainkan sedikit dua. Dan apabila ia diberi bantahan oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka kalau kasar ia seperti orang yang sakit, ngalih guring. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang yang banyak. Sahur itu nanti jam berapa? Sahur, nah waktu telah menunjukkan jam 3. Nah, sahur, nah bangun orang sampai subuh dan malam sampai berjamaah. Lalu ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Dan yang terabal itu 8 rakaat. Nah itu nama wali Allah Ta'ala itu. Mulai jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, 6 jam ibadah aja. Ada barang untuk ibadah aja 6 jam. Dan lagi pula ia Allah membanyakkan puasa sunat. Dan puasa sunat kena hari Tarwiyah, hari Arafah, hari Arafah kena hari Rabu, kita hari Raya, hari Kamis, hari Rabu, hari Arafah. Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu setahun dan dosa yang akan datang setahun. Itu puasa sunat hari Arafah. Kita kan banyak puasa sunat 6 Arafah barang sehari. Itu diampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan ini kita kawain. Dan membanyakkan riyadhah dan menjauhi daripada lazat dunia hingga daripada yang halal sekalipun, maka segala tersebut itu adalah hanya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tiada dimakannya. Tempatnya makan tadi seolah-olah saya makan di sini, tapi tempatnya itu nampaknya ada dimakan, masih ada lagi sisanya banyak. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Quran dan waktu kecil. Lalu dihabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut, maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah wali Allah, dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Jadi namanya ada apa-apa bukan tuan guru namanya masih ini, bukan tuan guru apa-apa kada sak lagi ya pasti wali Allah Ta'ala. Nah kan sembarang orang bang memandangkan wali, pasti nang memandangkan itu wali juga. Dan mudah-mudahan kita bertahan dapat rahmatnya, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bertahan.